Halo semuanya. Selamat hari Jumat ya. So, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kita semua sehat dan jauh-jauh lah ya dari COVID. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah bersama secara online. Walaupun secara online tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum ibadah, kakak mau ingetin kalian dulu nih, supaya bersikap sama seperti kita sedang beribadah di sekolah ya. Jadi, sebelum ibadah, yuk menggunakan pakaian yang rapih, menyiapkan Alkitab, juga mengambil sikap duduk yang sopan, yang artinya tidak sambil tidur-tiduran dong ya. Baik, ibadah hari ini dilayani oleh Pak Geri Yehezkiel. Sebelum memulai ibadah, kakak mau berikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, siapkan hati dan pikiran kita, dan kakak mau ajak kalian semua bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kita akan mulai ibadah. Marilah kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus dalam peribadahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul dan berdoa serta memuji-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sakit. Berkatilah dan jamalah supaya mereka bisa cepat sembuh dan ikut beribadah bersama kami. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami dan orang-orang di sekeliling kami yang masih harus bekerja di masa pandemi ini. Berkatilah dan lindungilah supaya mereka jauh dari virus corona. Ya Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang akan Dia sampaikan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau mengajak kita semua siapkan Alkitab untuk membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 34 ayat 2-4. Sebelum kita membaca kitab Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat, mari kita berdiri, kita siapkan Alkitab kita, mari kita membaca ayat Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat secara bersama-sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Semuanya dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak kita semua bernyanyi kembali dengan penuh kesiapan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan dan merenungkan firman yang hendak kita dengar, mari kita berdoa. Yuk, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap mendengar. Amin. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Saya pernah mendengar seorang pendeta dalam khotbahnya berkata demikian. Kalau kita mengucapkan selamat pagi, siang ataupun malam, kata yang harus paling jelas kalian ucapkan adalah kata selamatnya. Kenapa? Karena semua orang pasti menyapa kita dengan ucapan pagi, malam, atau siang. Gak ada kata selamatnya. Itu menandakan bahwa kita ada di pagi hari, di malam hari, ataupun siang hari, ataupun sore hari. Kita ada, tapi kita belum tentu selamat. Jadi
Ketika saya mengucapkan selamat pagi, please tolong jawab juga dengan selamat pagi yang lengkap. Kenapa? Karena saya mendoakan kalian supaya selamat di pagi hari ini. Jadi kalau kalian cuma bilang pagi ke saya, jadi kalian tidak mendoakan keselamatan bagi saya. Oke, intermezzo aja ya. Karena pada dasarnya saya ingin semuanya mendapatkan keselamatan atau semuanya selamat, ya. Nah, apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Apa kabar Mama, Papa, dan orang tua semua yang ada di rumah? Selamat beribadah walaupun secara online, kiranya tidak mengurangi esensi dalam memuliakan nama Tuhan, ya. Oke, kali ini saya mendapatkan tema menjadi teruna yang bijak. Tapi, apakah kalian tahu arti dari setiap kata? Ada kata teruna, ada kata menjadi, dan kata bijak. Baik, kita coba telaah satu persatu berdasarkan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, teruna. Apa sih itu teruna? Menurut KBBI, teruna adalah pemuda, anak muda, pelajar, atau siswa, atau remaja. Yang kedua, menjadi. Maksud dari kata menjadi adalah keadaan atau bentuk yang sudah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kata bijak. Bijak selalu menggunakan akal budinya menurut pengalaman dan pengetahuannya. Pandai, cerdas, berhati-hati, arif, cermat, dan juga teliti. Ada yang mendefinisikan, ngomong ribet ya. Ada yang mendefinisikan bijak adalah paham akan perbedaan dan persamaan akan nilai-nilai dari kebaikan menurut persepsi dari norma-norma kemanusiaan. Bijaksana adalah bertindak sesuai dengan akal pikiran yang sehat, disertai hati nurani yang baik, dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga menghasilkan tingkah laku yang baik dan benar, tidak menyimpang dari norma-norma kehidupan dan kemanusiaan, sehingga dapat dicontoh bagi orang banyak. Hari ini kita akan belajar menjadi remaja yang selalu menggunakan akal budinya sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi remaja atau menjadi teruna yang bijak. Oke, mari kita buka kitab kita dari Amsal 23 ayat yang ke-15. Bacaan kitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-15. Saya mau ajak kita semua untuk buka kitabnya, lalu kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 2, 3. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Nah, saya ulangi untuk kita semuanya ya. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Nah, kalau kita menyimak dan memperhatikan isi firman Tuhan yang kita baca barusan, kita seperti melihat percakapan antara orang tua dengan anaknya. Jadi si orang tua ini kayak memberikan pesan kepada anaknya
untuk menjadi bijak. Karena dengan begitu, orang tuanya akan merasa senang. Kenapa gitu ya? Nah, antara orang tua dan anak selalu menjadi topik yang menarik, selalu menyenangkan, bahkan mengharukan. Ya, walaupun kita sebagai anak terkadang merasa sedih. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua kita sering melupakan kita. Coba deh, kita ingat-ingat waktu kita kecil. Kita lagi digendong nih sama mama dan papa kita. Tapi apa yang mereka bilang, apa yang mereka katakan pada kita dengan bahagianya diangkat kita ini digendong. Anak siapa, untuk siapa, anak siapa ini. Aneh ya? Dan anehnya kita pun ikut tertawa melihat keanehan tersebut. Oke, intermezzo lagi, lupakan aja. Kembali ke topik. Orang tua dan anak itu ibarat pohon dan buahnya. Buah yang bagus kualitasnya menandakan pohonnya bermutu baik pula. Maka ada peribahasa seperti ini. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi seperti apa kita sebagai anak pada hari ini dan masa akan datang menjadi tolak ukur seberapa baik kualitas orang tua kita. Karena itu, kitab Amsal tadi menuliskan seperti ini ya. Jika kamu bijak, aku bersukacita. Karena jika kita sebagai anak menjadi bijak, yang berarti tahu dong mana yang baik dan tidak. Entah itu dalam berpikir, berlaku, berucap, dan yang lainnya. Masih banyak lagi. Pokoknya banyak lah itu. Maka secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang ada di sekitaran kita pasti merasa senang, pasti merasa sukacita. Apalagi orang tua kita, ya toh? Bangga aja gitu kalau anaknya diomongin kan, biasanya kan gitu ya. Si Marlon nih rajin ya sekolahnya, tiap hari bangun pagi sebelum ke sekolah dia bantu orang tuanya dulu bersih-bersih rumahnya, misalnya seperti itu. Atau kayak anak itu rajin ya, Cica ya, pinter ya di kelasnya, setiap kali ujian, setiap kali penilaian akhir gitu ya, selalu mendapat nilai yang bagus ya. Pasti senang kan? Bukan mau membanding-bandingkan sebenarnya ya, bukan. Tapi setiap orang tua pasti merasa senang jika ada orang luar yang bukan bagian dari keluarganya menceritakan bagaimana kebaikan tentang anaknya, ya. Jadi dari tadi kita membahas bijak atau menjadi bijak. Tapi ada nggak sih ciri-ciri orang yang bijak itu? Nah, kalau saya searching di Mbah Google, saya menemukan 10 ciri bijak menurut Alkitab. Apa aja isinya? Yang pertama, mendengar firman Allah dan melakukannya. Udah jelas lah itu lah. Udah pasti ucapan Tuhan banget itu. Yang kedua, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Maksudnya menyikapi itu dengan tenang, tidak dengan emosi. Ya, kalaupun sukacita tidak terlalu senang, jadi sombong gitu ya. Atau ketika sedang sedih tidak minder, tidak menutup diri, seperti itu. Dan memiliki persediaan tadi artinya kita melakukan atau menyiapkan perencanaan. Yang tadi ya, bijak itu orangnya yang berhati-hati. Yang ketiga, memperhatikan langkah-langkahnya, sama kayak yang kedua tadi ya. Menerima dan mengasihi didikan. Ini yang paling sulit. Saya pun masih belajar. Menerima dan mengasihi didikan. Setiap orang pasti sulit ketika dia ditegur. Entah itu salah ataupun benar. Tapi yang namanya orang ketika ditegur, misalnya kalian nih ya, ditegur sama mamanya. Kamu kenapa nggak belajar besok UTS? Kalau nilainya jelek kamu mau jadi apa nantinya? Gitu kan? Pada kita juga belum tahu nanti ke depan bagaimana. Tapi
Padahal kita tahu juga itu nasihatnya benar. Kalau kita nggak belajar kan nanti nilai kita turun kan pas ujian, gitu ya. Padahal kita tahu benar, tapi hati kita ngeberontak tuh langsung. Mau tahu apa sih, nanti juga saya belajar kok, mau saya disuruh-suruh. Nah kayak gitu. Itu kan contoh orang yang tidak menerima, yang tidak mengasihi didikan. Respon yang benar, ya cukup aja bilang iya sih sebenarnya. Jadi nggak perlu rame-rame gitu, bilang aja iya mah cukup gitu ya. Oke, yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Ini prosesnya panjang. Ya. Yang keenam, yang paling penting ini ya, takut akan Tuhan. 7, membenci apa yang tidak benar. Ke-8, melakukan apa yang benar, sebaliknya yang dari yang nomor 7. 9, menghindari kejahatan. Jelas ya. 10, ya tadi Bijak itu arif, rendah hati dan tidak sombong. Sulit ya. Ternyata banyak juga ya kak. Ada yang bertanya begitu kan? Ya. Saya jawab dong. Iya dong. Namanya orang hebat, orang bijak, kemampuannya itu pasti banyak. Pasti banyak kebisaannya. Susah dong kak jadi orang yang bijak itu. Saya jawab, iya, tentu. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita bisa tahu apakah bijak itu gampang atau susah dilakuin sama kita? Ya, kayak masakan nih, bagaimana kita tahu masakan itu enak atau enggak kalau kita nggak pernah coba kan? Nah, sama, untuk menjadi bijak, coba kita lakuin contoh kayak 10 ciri-ciri ini. Kita coba lakuin satu persatu dari yang ke-1 sampai yang ke-10, biar kita tahu nih, ya kan? Bener nggak sih atau enak nggak sih menjadi orang yang bijak itu? Ada nggak sih manfaat yang kita terima, ya? Atau malah nggak enak, nggak suka, nggak usah jadi orang bijak lah, percuma. Itu adalah keputusan atau hak kalian masing-masing, ya. Jadi kesimpulan, misalnya yang pertanyaannya gampang nggak, susah nggak, ya? Jawabannya tetap satu, cobalah, marilah mencoba menjadi teruna yang bijak. Buatlah bangga bonyok kalian. Nah, bonyok tahu kan ya, bokap nyokap maksudnya ya. Jadi kalau bokap nyokap aja senang, sudah pasti Tuhan ikut senang. Jadi untuk memulai, untuk mencobanya, cobalah mohon bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan, bimbinglah anakmu menjadi teruna yang bijak. Nggak perlu panjang lebar. Selama doa itu tulus, murni dari hati kalian, Tuhan pasti mendengarnya. Itu ya. Sikap padat, jelas. Oke, kiranya perenungan firman pada hari ini menjadi pedoman kita menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa untuk meresponi firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Tundukkan kepala kalian, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kesehatan pada hari ini. Kami juga bisa melakukan ibadah walaupun secara online, tapi ini semua karena kasih dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa mengadakan ibadah walaupun secara online. Di dalam keterbatasan dan apapun itu, Tuhan Engkau selalu membimbing kami dalam setiap prosesnya. Tuhan, kami boleh mau merenungkan firman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya firman yang sudah hamba-Mu ini sampaikan dapat menjadi pelita-pelita kecil bagi anak-anak kami di sekolah, terutama siswa-siswa kami yang ada di SMP Teguh Bakti ini, supaya menjadi remaja yang bijak. Tidak mudah Tuhan untuk menjadi bijak, maka dari itu kami memohon bimbingan Roh Kudus, kami mohon bimbingan daripada ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi remaja yang bijak. Jadi sekarang kami ingin mencoba untuk menjadi bijak. Kiranya Engkau yang terus menolong dan menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pada
Doa pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dalam proses kebangkitan dari menghadapi virus corona ini. Kiranya Kau memberikan penyertaan dan naungan-Mu sehingga kepala negara kami dari Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya bisa memberikan apa yang terbaik bagi warga negaranya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang yang sakit dan menderita, Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberikan kesehatan, Kau yang memberkati setiap obat-obatan yang mereka terima, mereka konsumsi, biar lama apapun itu bisa menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-gereja, terutama di gereja GPIB Tugu, dan juga yayasan kami, maupun di GPIB Cabang Tugu, dan juga sekolah kami, SMP Tugu Bakti. Semoga walaupun di masa pandemi ini kami bisa terus bertahan, kami bisa terus berkarya dalam segala keterbatasan yang ada. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk apapun itu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami apabila kami tidak mampu melihat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, entah itu berkat secara materi ataupun secara moral. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, demikian firman Tuhan. Lakukan dan cobalah menjadi bijak. Wah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Lalu bagaimana? Apakah kita siap bertumbuh dan berkembang setiap harinya? Pastinya Kakak mau dengar kalian semua jawab, "Aku siap Tuhan." Nah, dengan berakhirnya penyampaian renungan yang telah dibawakan, itu juga menandakan bahwa kita semua sudah sampai di akhir penghujung ibadah pada hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, "Bila Roh Allah Ada." Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Jadi ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk itu kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang kita semua. Bye-bye.